Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh dapat kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun juga. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang telah menolong kita, Allah Bapa Sorgawi, Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, Allah Roh Kudus yang menuntun kita kepada hidup dan jalan kebenaran yang lurus itu. Firman Tuhan yang sangat memberkati pada saat ini terambil di dalam firman-Nya Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Saya mulai membacakannya di dalam nama Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang telah menuntun firman-Nya kepada kita sekalian untuk senantiasa kita berjaga-jaga sebagai mempelai Kristus, untuk senantiasa kita selalu setia, selalu taat mendengarkan firman Tuhan Allah Yeshua HaMashiach Elohim. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ketika kita mengenakan manusia yang lama, kita dipenuhi dengan segala kejahatan, segala percabulan, segala persinahan, segala apapun yang jahat yang berlaku di mata Tuhan, itu semua yang kita lakukan. Dan kita bangga melakukan itu sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang masih hidup di dalam kedagingan. Kita senantiasa gemar melakukan dosa. Kita senantiasa gemar dan berbangga-bangga melakukan kenajisan, segala hal-hal yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan bangga melakukannya. Karena apa? Kita masih manusia daging yang lemah. Kita masih manusia kegelapan
belum diterangi oleh sinar kemuliaan Allah, belum ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, sehingga apa? Kita bangga melakukan dosa. Tetapi apabila terang ilahi itu telah datang di dalam hati kita, di dalam diri kita, memperbaharui segala akal pikiran kita manusia, memperbaharui hati kita, sehingga apa? Terang itu menelanjangi kegelapan. Ingat, terang menelanjangi kegelapan. Jadi dengan kuasa Allah, kuasa ilahi itu menerangi segala apapun perbuatan daripada si jahat. Segala apapun perbuatan Lucifer akan ditelanjangi oleh kuasa Tuhan Yesua Hamasia Elohim. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk saat ini saya berpesan kepada kita, janganlah kita mendukakan Roh Kudus, janganlah kita menghalangi pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, dan kita tanpa sadari menjadikan diri kita, menjadikan tubuh kita adalah baiknya setan. Setan memakai tubuh kita menyerang pekerjaan hamba Tuhan, abdi Allah, bintang-bintangnya Tuhan yang sementara bekerja keras di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang kalian serang-serang. Dan tanpa kalian sadari, diri Andalah yang telah dipakai senjata oleh setan, yang setan pakai tubuh Anda, lidah Anda, mulut Anda untuk menyerang pekerjaan hamba-hambaku yang setia, yang sedang berjalan, bekerja keras di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan kakimu melangkah untuk menyerang para hamba-hambaku, para mempelai kudusku, para abdi-abdi Allahku yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini. Kalian akan aku hantam, aku pukul. Manakala kalian menyerang hamba-hamba Allah, abdi Allah yang maha tinggi, yang sedang bekerja dengan giat-giatnya, dengan memakai kuasaku, kuasa ilahi dari tempat kami sini. Kalian yang tidak punya kerjaan, kurang kerjaan, menyerang mereka, awasilah lidah kalian, awasilah langkah kaki kalian. Jangan sampai menyerang pekerja-pekerjaku yang sedang menuai, menabur di ladang pelayanan mereka siang malam, tanpa henti-hentinya menabur dengan air mata, sementara kalian ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk menikmati mamon itu, dan kalian hanya pakai mulut lidah kalian untuk menyerang para pekerjaku. Berhati-hatilah kalian. Aku katakan dari tempatku sini. Aku marah melihat tingkah kalian dan mengatasnamakan namaku, Yahweh Yesua Hamasia Elohim. Betapa beraninya kalian memakai namaku untuk menyerang pekerja-pekerjaku. Bukankah itu roh dunia yang kalian pakai? Sungguh miris. Apa yang kalian dapatkan daripada menyerang hamba-hambaku? Kalian ingin aku masukkan di dalam belerang yang sangat dalam, di dalam belerang api yang paling dalam? Inginkah aku ingin memasukkan kalian di dalam lorong yang gelap, yang paling gelap? Di sanalah terdapat gertak gigi, ratap tangis, dan air mata. Bertobatlah kalian yang senantiasa menyerang para pekerjaku, para hamba-hambaku yang sedang bekerja dengan kuasa penuh. Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus memakai mereka secara luar biasa. Ada yang bernubuat, ada yang mengadakan mujizat, ada yang berkata-kata dengan penuh hikmat. Banyak sekali rohku bekerja di akhir zaman ini yang melebihi zaman daripada zaman dahulu. Ada yang sampai menghidupkan orang mati. Semuanya mereka bekerja dengan giat-giatnya di tengah-tengah muka dunia ini. Jangan sampai kalian yang dipakai setan mulut kalian, yang dikuasai roh mamon,
yang dikuasai dengan kesenangan-kesenangan, kenikmatan dunia. Apa yang kalian dapatkan? Kesana kemari berjalan-jalan, makan, minum, kuliner, tinggal di hotel mewah yang bersenang-senang, bersuka cita, tanpa kalian berjeri lelah, tanpa kalian menabur, menuai dengan air mata. Kalian hanya kerja kalian menyerang abdi Allahku yang maha tinggi, menyerang hamba-hambaku, mempelai-mempelaiku yang bercahaya. Berhati-hatilah kalian, aku akan pukul kalian sampai bengkok ukur mampus. Manakala kalian tidak mau bertobat, mendingan sekarang kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Jangan kaki gatal, pontar sana pontar sini, menginap di hotel-hotel mewah, menikmati kuliner-kuliner sambil menyerang para pekerjaku, hamba-hambaku, mempelai-mempelaiku yang setia, mempelai-mempelai yang bercahaya. Pulanglah ke rumah kalian, kumpul dengan anak istri kalian. Tidak ada kerjaan sama sekali. Sama sekali tidak ada kerjaan. Pakai namaku lagi. Dari Yesua bernubuat palsu. Aku katakan dari tempatku ini. Palsu, dan aku tidak mengenal mereka. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Hamba-hamba yang menyerang para hamba-hambaku yang setia, yang murni, yang tulus hati melayaniku. Berhati-hatilah kalian ya. Langkah-langkah kaki kalian, mulut kalian, lidah kalian, hati-hati ya. Hati-hati. Jaga, diam. Kalau perlu minta maaf. Minta maaf yang telah terlanjur menyerang pekerjaan hamba-hambaku yang setia. Bintang-bintang di hatiku. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah kalian. Jangan sampai ketika pukulanku tiba di tubuh kalian, di keluarga kalian, baru kalian menangis-menangis, meminta di mana Allah, di mana Allah. Betapa kurang ajarnya manusia-manusia kayak begini. Marah. Rohku ini marah ya kepada kalian melihat tingkah laku kalian ini ya. Bukannya mendukung para hamba-hambaku pekerjaku yang telah setia berjeri lelah tanpa memandang waktu, tanpa memandang mamon. Kalian yang mencintai mamon, cintailah mamon itu. Jangan mendustai kebenaran itu dan kalian memutarbalikkan kebenaran itu menjadi kebohongan. Kebohongan menjadi kebenaran. Kalian ini betul-betul ya, betul-betul ingin mau dicambuk, ingin. Berhati-hatilah kalian yang memakai roh dunia ini dan seakan-akan menamakan aku bernubuat, roh Yesua Hamasya Elohim. Betapa beraninya kalian ya menyerang hambaku yang setia, yang telah berjeli lelah payah melayani namaku tanpa pandang waktu, menabur dengan air mata. Kalian serang-serang. Sementara kalian ongkang-ongkang kaki menikmati mamon itu. Coba lihat mereka itu di hotel. Apa yang mereka lakukan? Kurang ajarnya kalian ini ya. Jangan menjual namaku seperti Yudas Iskariot pada waktu itu. Menjual dengan kecupan manis. Dengan sekeping perak. Ini banyak Yudas Iskariot zaman akhir ini. Memakai namaku, menciumi aku, menyukai firmanku, dan menjual namaku, mendapat mamon. Menjual namaku, memakai apa? Ciuman mesra. Dan berakhirlah menjadi ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, yang angku sombong seakan-akan mereka lah yang paling tahu segala kitab, isi kitab ini. Padahal apa? Hatinya busuk, hatinya hampa, hatinya serakah, hatinya dipenuhi dengan roh-roh dunia ini, najis. Itulah hamba manusia yang aku sampai di sini kalian, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Dan kalian akan berseru, Tuhan, Tuhan, meminta belas kasihan. Bukankah aku Tuhan yang telah bernubuat, nubuatmu palsu? Bukankah aku Tuhan yang telah melayani engkau Tuhan, telah mengadakan mujizat,
melayani Engkau siang malam. Itu artinya apa? Orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi hatinya bengkok, hatinya tidak tulus, hatinya didasarkan kepada mamon, semuanya diukur dengan mamon. Percayalah, percayalah. Aku sangat muak dan sangat muntah melihat orang-orang yang seperti ini. Yang memakai-makai namaku, menjual-menjual namaku demi uang dan kesenangan pribadinya. Menikmati keindahan dunia ini, bermegah-megah, bermewah-mewah hidup di dalam dunia ini. Tanpa mereka mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Mereka menikmati semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Mereka semuanya memakai roh dunia. Roh keserakahan, hati mereka penuh serakah. Itulah roh mereka, serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Aku sama sekali tidak berkenan kepada mereka. Aku sama sekali tidak berkenan. Apapun yang mereka lakukan, mau dilihat oleh orang dunia nyata pelayanan mereka sempurna, tetapi di mataku mereka sangat memuakkan, menjijikkan, karena hati mereka dikuasai oleh keserakahan, oleh cinta dunia, mamon. Maka merekalah yang akan menjadi Yudas-Yudas zaman now. Bukan hanya Yudas zaman dahulu yang menjual aku dengan sekeping perak, sekantong uang, tetapi akan banyak sekali sudah bermunculan Yudas-Yudas zaman now, melakukan apapun memakai namaku, dan mereka mendapatkan keuntungan daripada itu. Bertobatlah kalian sebelum aku pukul. Bertobatlah. Bertobatlah, masih ada pintu belas kasihan yang aku buka untuk kalian. Tetapi manakala ketika aku telah terlanjur muak kepada kalian, aku akan memukul habis kalian. Jangan bermain-main dengan namaku. Namaku adalah nama yang kudus. Jangan kalian pakai namaku untuk menyerang para pekerjaku. Jangan. Aku katakan jangan. Kalian ini bebal, angkur rohani, ahli-ahli Taurat, ular beludak. Mengerti firman Tuhan, tapi angkuhnya minta ampun. Mengerti isi firman Tuhan, tapi tidak tahu melakukannya. Pintar teori, prakteknya kosong. Pintar di teori, hanya sebatas omongan. Prakteknya melakukan dosa terus. Muak aku melihat kalian. Betul-betul manusia yang sangat menjijikkan di mataku. Sangat menjijikkan. Apa yang kalian lakukan adalah semata-mata kenajisan di mataku. Kenajisan, sangat najis. Apa yang kalian lakukan? Coba katakan, berperkaralah denganku, Yeshua HaMashiach Elohim. Aku sudah tidak tahan melihat tingkah pola kalian ini, yang banyak menyesatkan domba-dombaku, banyak menipu para domba-dombaku. Kalian menyamar seperti malaikat terang. Kalian menyamar seperti pelayan-pelayanku, tetapi sebenarnya kalian adalah serigala berbulu domba. Bukannya melayani namaku, bukannya memperlebar kerajaanku di muka bumi ini, bukannya mengabarkan kabar sukacita yang daripadaku, malah kalian menjual namaku, bernubuat palsu. Apa yang kalian nubuatkan? Cobalah berperkara denganku. Nubuat kalian berasal dari mana? Roh dunia ini ataukah dari alam ilahi? Kami di tempat sini. Berperkaralah dengan kami, beracaralah dengan kami. Singkapkanlah roh kalian yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Jangan munafik. Kalian bersembunyi di balik domba. Sebenarnya roh kalian adalah roh serigala. Serigala yang berbulu domba. Sangat jahat. Semata-mata mencari keuntungan daripada namaku. Hati kalian sangat serakah. Serakah. Marah.
Marah aku dari tempat sini melihat kalian. Kalian menyamar roh kalian itu. Tidak tahukah iblis, setan, Lucifer yang memakai kalian? Tubuh kalian itu dipakai setan oleh Lucifer. Makanya ujilah roh itu masing-masing. Jangan uji roh orang lain, bodoh. Bodoh. Jangan uji roh orang lain. Tetapi lihatlah buah-buah dari orang tersebut. Apakah dia menghasilkan roh dan kebenaran atau kenajisan dan percabulan? Dasar bodoh kalian, manusia daging, tanah, bodoh. Roh daripada dunia ini dibilang roh daripadaku. Yesua Hamasiah ilahi. Sementara roh daripada aku yang asli, seperti yang sedang berbicara di depan kamera ini, kalian kata-katai dia roh setan, memakai roh Beelzebul. Seperti yang kalian katakan, tuduh-tuduh kepada aku zaman dahulu, ketika aku menyembuhkan orang, kalian katakan bahwa aku memakai roh Beelzebul, memakai kuasa setan. Ini manusia bodoh, dangkal, hanya pintar di logika, imannya buta, tuli, telanjang lagi di sini. Roh binatang lagi, serigala. Sombongnya minta ampun. Berlagak lagi, sok tahu, angkuhnya minta ampun. Logika kalian tuh hanya kecil di mata kami. Logika kalian adalah kebodohan di mata kami. Bersyukur-syukurlah kalian manakala pintar roh kami itu menilai diri kalian itu. Pintar sekali kalian menilai diri orang lain, melihat pribadi kami, terlalu pintar sekali ya kalian. Dengan memakai logika kalian yang hanya kecil, yang kami ciptakan itu, terbatas lagi logika kalian. Manakala kalian mau tembus ke dunia kami, manakala kalian mau mempelajari kami, mati dulu, baru tembus di dunia ilahi kami. Baru kalian tahu, oh ini, Allah Bapa ini, Allah Anak ini, Allah Roh ini, ketiga pribadi satu yang esa, kekal selama-lamanya. Roh kebenaran. Jangan kalian sesat. Jangan kalian sesat. Sekali lagi aku katakan, jangan kalian sesat. Jangan. Kalian harus pintar. Pintar menilai kedua roh ini yang sedang berjalan. Karena apa? Roh Lucifera, roh setan ini senantiasa menyerang para hamba-hambaku yang setia. Menyerang para pekerjaku yang setia melayaniku di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadi berhati-hatilah kita saat ini. Ketika kita membedakan roh, kedua roh ini, kita harus peka. Manakala mereka berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita boleh membedakan kedua roh ini. Apakah mereka memakai roh dunia, ataukah mereka memakai roh daripadaku, Tuhan Yesua Hamasiah Elohim. Karena malaikat gelap bisa menyamar seperti malaikat terang. Ingatlah ketika Yudas menjualku, pada waktu itu dia menjual dengan sebuah kecupan yang sangat manis. Tetapi manakala rohku melihat, itulah kecupan pengkhianatan. Itulah kecupan kebencian yang dibungkus dengan kemunafikan yang sangat tinggi. Orang dunia nyata mengira bahwa Yudas pada waktu itu benar-benar mengasihiku, benar-benar ada beserta denganku, benar-benar ada di dalam kuasaku. Tetapi rohku mengetahui segala sesuatu. Itulah ciuman terakhir bagiku dari seorang pengkhianat untuk dunia ini, Mamon. Makanya aku katakan kepada hamba-hambaku, janganlah kalian mencintai Mamon itu. Janganlah kalian mencintai isi dunia ini. Janganlah kalian terikat dengan isi dunia ini. Karena apa? Isi dunia ini adalah punyanya si Lucifer, iblis.
Di dalam dunia inilah iblis bertahta, kerajaannya bertahta. Untuk itu pada waktu masa itu ketika berbicara, dunia ini akan aku ubahkan menjadi lautan api, inilah sudah yang dinamakan oleh firman Tuhan, itulah neraka. Dipenuhi dengan api-api belerang. Seperti yang kalian telah lihat, yang ada meletus-meletus di gunung api itu. Api belerang, tapi panasnya akan ditambahkan 70 kali 7 kali, seperti cara engkau mengampuni orang 7 kali 7 kali 70 kali. Itulah panas api neraka. 7 kali 7 kali dikalikan dengan angka dunia. 7 kali 7 kali 7 angka sempurna. Ya, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai mempelai Kristus kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan gaun kita yang terindah, mempersiapkan hati kita yang terindah. Jangan ada iri dengki di hati kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan kita melihat hamba Tuhan yang satu, wow, karunia-Nya luar biasa. Ya, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan orang, karunia bersaksi, ya, karunia memberitakan firman Tuhan yang luar biasa. Dari ujung dunia sampai ujung dunia. Dari pelosok desa, gunung-gunung, ya, semuanya. Kita melihat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap hamba Tuhan itu berbeda-beda. Ada karunia menafsirkan roh, ada karunia berbahasa roh. Ya. Untuk apa? Membangun dan menguatkan, bukan untuk menghancurkan. Itu untuk membangun dan menguatkan sesama anak-anak Tuhan. Membangun dan menguatkan sesama anak-anak Tuhan, bukan menghancurkan. Kalau menghancurkan, walaupun dia hamba Tuhan besar, walaupun dia apapun embel-embel yang melekat di dunia nyata ini, dia memakai roh dunia, bukan roh daripada kami ilahi. Dia sama sekali tidak berasal daripada roh kami ilahi ini. Tetapi yang dia pakai adalah roh dunia. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah kita. Agar supaya kita tidak disesatkan dan tidak mengikuti roh-roh daripada dunia ini. Ya. Agar kita menjadi mempelai Tuhan yang pintar, berhikmat, tidak bodoh. Jangan menjadi hamba Tuhan yang bodoh. Orang ke sana kita ikut lagi ke sana, orang ke sini kita ikut lagi ke sini. Jangan, ini baca firman Tuhan baik-baik, ya, masih menyala tulisannya, ya, baca. Supaya kita tidak disesatkan oleh roh-roh dunia ini yang memakai, meminjam namaku. Mereka hanya memakai dan meminjam namaku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Mereka hanya meminjam dan memakai namaku untuk mendapatkan ini, mamon, untuk hidup-hidup senang di tengah-tengah dunia ini. Mereka adalah hamba-hamba yang palsu, hamba-hamba serigala yang berbulu domba. Kerjanya itu menyerang hamba Tuhan yang lain, menyerang para pekerja-pekerjaku yang telah dengan setia menabur dengan air mata. Makanya sekarang lihatlah, hambaku yang aku pakai luar biasa adalah mereka yang sungguh-sungguh tulus mencintai aku, yang sungguh-sungguh murni hatinya memiliki hatiku, yang sungguh-sungguh rohnya terkoneksi denganku. Itulah hamba di akhir zaman ini yang aku pakai. Dan mereka bukanlah hamba-hamba terkenal, mereka baru bermunculan di saat ini. Lihatlah mereka itu adalah bintang-bintang di hatiku. Berani sentuh, mati. Siapa yang membinasakan bait Allahku yang kudus, maka aku dari tempat sini akan membinasakan dia, sampai anak istrinya, sampai cucu-cucunya. Aku akan membinasakan dia sampai kota tempat tinggalnya. Berhati-hatilah kalian. Jangan apa-apakan hamba-hambaku yang setia, bintang-bintang di hatiku,
para pekerjaku yang dengan tulus melayaniku, Yeshua HaMashiach Elohim. Jangan korek sama sekali mereka. Kalau kalian ingin memberkati mereka, berkatilah. Jangan sampai orang lain tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak yang ada yang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ada yang tahu. Supaya aku dari tempat kami di sini memberkati kalian berlipat-lipat kali ganda. Jangan sesat dan jangan jadi orang yang munafik. Jangan jadi orang ahli kitab, ahli Farisi, ular beludak yang angku dan sombongnya minta ampun. Mereka tahu isi kitab, tahu. Mereka tahu firman Tuhan, tahu. Teori, hanya teori di logika saja. Apakah hati mereka menerima itu? Tidak. Mereka menolak itu. Karena apa? Keangkuhan yang mereka miliki. Angku rohani, angku jasmani. Mereka itulah yang akan tertolak. Jadi, sedarilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Waktu ini sangat singkat. Untuk itu para pekerjaku, hamba-hambaku yang sangat ekselen, aku berikan kepada mereka karunia-karunia ilahi daripada kami. Itu berlipat kali ganda kami percayakan kepada mereka. Karena apa? Mereka susah dicari. Mereka tulus hati melayani kami. Mereka memiliki hati yang murni, ekselen, tanpa hitung-hitungan uang, hitung-hitungan nyawa, tanpa hitung-hitungan rugi untung. Mereka melayani kami dengan ketulusan hati, sementara yang berbicara di depan kamera ini sama seperti dia mempelai kami yang sangat indah bercahaya, sangat cantik di dunia kami sini. Dia melayani kami tanpa hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan nyawa, hitung-hitungan harta, uang, semuanya diberikan bagi kami untuk kemuliaan hormat Bapa surgawi kami, Yeshua HaMashiach Elohim. Kami dari tempat ini senantiasa berbicara kepada kalian. Karena apa? Kami adalah roh. Kami hanya memakai tubuh kalian sebagai media. Di antaranya salah satu tubuh yang kami pakai adalah dia yang sementara berbicara di depan kamera ini. Dialah yang kami pakai di akhir zaman ini, berbicara dari dunia kami ilahi ini. Dia yang kami percaya karena dia memiliki hati yang murni, yang tulus. Tidak ada apa-apanya, tidak ada udang di balik batu. Kata-katanya itu lurus. Orangnya ini apa adanya. Orang mau maki, mau fitnah, dia tidak akan membalas semuanya itu. Palingan dia hanya curhat ke hamba Tuhan. Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya menderita terus? Mengapa saya dikambing hitamkan terus hidup saya ini? Saya tidak berkata apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa. Mereka selalu menceritakan memakai nama saya. Padahal itulah dosa yang mereka lakukan. Dan mereka memaksa pakaian kotor mereka itu untuk dikenakan kepada hambaku ini. Tidak cocoklah. Pakaian mereka sangat kotor, sangat najis. Sementara hambaku ini sangat bercahaya. Tidak cocoklah pakaian mereka untuk dikenakan kepada hambaku ini. Ini yang sementara berbicara di depan kalian, di depan kamera ini. Sangat tidak cocok. Untuk itu gantilah pakaian kotor kalian. Jangan pakaian kotor kalian ingin anakku ini pakai. Tidak cocok. Sangat memuakkan kelakuan manusia ini. Manusia daging. Ingin aku berbelas kasihan kepada kalian. Tetapi yang ada adalah murkaku yang akan tercurah untuk kalian. Jikalau kalian tidak mau bertobat untuk saat ini. Lihatlah. Kota-kota kalian. Apapun yang aku akan obrak-abrik dari tempat kami sini. Lihatlah untuk saat ini. Jangan kalian bertingkah-tingkah seakan-akan kalian adalah manusia yang sok rohani. Yang rohani. Yang suci di hadapan kami. Sementara kami dari tempat ini melihat kalian. Kamu itu ya muntah-muntah. Kalian itu ya sangat munafik. Memakai firman Tuhan seakan-akan kalian ini bersih, suci. Tetapi kalian tidak mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan kami.
sangat angkuh. Hati kalian itu sangat bebal, degil, buta, tuli. Telinga kalian tuli, mata kalian buta, tidak tahu membedakan antara gelap dan terang, antara roh daripadaku Yeshua HaMashiach Elohim ataukah roh dunia, roh setan Lucifera. Tidak ada kalian bisa bedakan. Yang kalian tonjolkan adalah hawa nafsu kalian, bejat, kenajisan kalian. Sungguh memuakkan kalian ini ya, manusia-manusia daging, dipenuhi pikiran kotor, perbuatan kotor, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang suci, yang kudus. Padahal mereka hanya berlindung di balik jubah keagamaan. Mereka sangat najis, sangat kotor, sangat memuakkan kami lihat dari tempat kami ini. Bicaranya angkuh, mulutnya angkuh, dolak-dalik, kebenaran jadi kejahatan, kejahatan jadi kebenaran. Diputar balikan fakta kebenaran. Sungguh memuakkan kalian ini bagi kami. Sungguh memuakkan. Ingin belas kasihanku tercurah bagi kalian. Bagaimana mungkin yang tercurah malah murkaku, bukan belas kasihan. Karena kalian tidak mau bertobat dengan keangkuhan kalian. Keangkuhan rohani, keangkuhan jasmani. Munafik lagi. Di depan orang banyak kalian sangat baik. Manakala tidak ada orang, keluarlah serigala kalian. Hati yang jahat, mulut yang jahat, kata-kata yang jahat, mata yang jahat, mata yang angkuh. Karena setanlah yang memakai kalian. Tubuh kalian itu banyak dipakai oleh setan, belum ada terbebas. Kalian hanya datang ke rumah ibadah hanya sebatas dunia nyata saja. Hati roh kalian itu tidak ada dibebaskan. Masih terikat dengan roh-roh dunia ini. Masih diikat oleh setan Lucifera. Hanya datang di rumah-rumah ibadah, hanya menonjolkan diri saja. Hanya mencari mana kekasih jiwaku. Mana hugelku, mana selingkuhku. Apakah dia ada beribadah? Apakah dia tersenyum kepadaku? Itu yang ada di hati kalian dan pikiran kalian, manusia-manusia cabul. Manusia-manusia yang tidak takut Tuhan. Itu yang kalian pergi cari di ibadah. Kalian pergi ke ibadah bukan mencari kuasaku, bukan mencari kemuliaanku. Mata kalian itu mencari kekasih jiwaku di mana ya? Selingkuhanku di mana ya? Manakala ketika ada waktu dan kesempatan, colok sana, colok sini lagi. Najis, manusia cabul, pikiran cabul diaplikasikan kepada perbuatan yang cabul. Itulah kalian manusia. Manusia kedagingan yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Bertobatlah, bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Jangan pernah menyerang hambaku, baik itu yang melakukan mujizat kesembuhan, baik itu yang bernubuat yang berasal daripadaku, baik itu yang membangkitkan orang mati, baik itu pelayanan-pelayanan di jalan-jalan, di lorong-lorong yang gelap, pelayanan kepada orang-orang fakir miskin, janda-janda susah, orang-orang yang terlantar, yang tidak dianggap oleh dunia ini. Jangan pernah kalian menyerang mereka. Kalau kalian ingin memberkati mereka, silakan berkatilah mereka dengan apa yang ada pada kamu. Selama masih berkelebihan. Bukan dalam keadaan kekurangan. Kalau berkelebihan, berkatilah hidup mereka. Tetapi jangan pernah kalian menyerang mereka. Itu akan membangkitkan murkaku bagi kalian. Itu akan membangkitkan amarahku dari tempatku di tempat sini. Dunia ilahi kami. Kami sangat marah ketika kalian menyerang para pekerja-pekerja kami yang telah berjeli lelah. Mereka bekerja siang dan malam tanpa mengenal waktu. Menabur dengan air mata. Menabur dengan hati yang hancur. Mereka bekerja melayani namaku tanpa hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan uang, hitung-hitungan nyawa mereka. Dan kalian hanya hidup senang-senang dalam kedagingan hawa nafsu, bersenang-senang di tengah-tengah dunia ini, dan kalian senantiasa menyerang mereka. Berhati-hatilah kalian, berhati-hatilah. Kami katakan kepada kalian, awasilah lidah, bibir kalian ini. Awasilah. Jangan sampai murka kami tercurah untuk kalian.
baru kalian menyadarinya dan meminta-minta ampun. Disitulah sudah terlambat. Sekarang bertobatlah dan diam mulut kalian, kunci mulut kalian. Jangan sembarang berbicara sehingga mendatangkan dosa untuk diri kalian masing-masing. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang memberikan kekuatan, roh penghiburan kepada kita sekalian sebagai manusia yang berdosa. Pada saat ini, Tuhan biarlah kiranya kami senantiasa berharap, berdiri teguh di akhir-akhir detik ini. Kami senantiasa melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat apa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan mengeker dari hati kami dan dengan perbuatan kami apa yang kami hasilkan. Apakah kami menghasilkan buah-buah yang baik atau buah-buah yang busuk. Biarlah Tuhan yang menilai segala jerih lelah kami dan api penyucian Tuhan yang akan menguji setiap pekerjaan kami selama kami hidup di dunia ini. Dan ketika kami berpulang kepada Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, kami berpaling daripada dunia ini kepada dunia ilahi. Ketika itulah pujian datang dari Bapa Yeshua HaMashiach Elohim berkata, marilah hambaku yang setia, masuklah ke pintu ini yang telah aku sediakan kepadamu, dan bersiaplah untuk menghadiri perjamuanku ini yang telah kusiapkan bagi kalian, hamba-hambaku yang setia, hamba-hambaku yang tulus hati, hamba-hambaku yang baik. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian, hamba-hamba yang baik hati. Ikutlah perjamuan bersama-sama denganku. Dan ketika itu juga aku menolak, enyalah kalian, hai hamba-hamba yang jahat, hamba-hamba pembuat kejahatan. Dan disitulah mereka akan berterus terang kepadaku, dan aku juga akan berterus terang kepada mereka. Mereka akan berkata, bukankah aku Tuhan, bukankah aku Tuhan yang telah melayani engkau, bukankah aku Tuhan yang telah bernubuat, bukankah aku Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu, bukankah aku Tuhan yang telah melayani engkau siang malam. Bukankah aku Tuhan, semuanya aku Tuhan, bukankah aku Tuhan. Betapa sombongnya, betapa angkuhnya engkau manusia. Bukankah aku Tuhan, dan Tuhan akan berterus terang pada waktu itu. Aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, sama sekali aku tidak mengenal engkau. Enyalah daripadaku, hai hamba si pembuat kejahatan. Kejahatan apakah yang dia lakukan selama dia hidup di dunia? Inilah kejahatan yang dia lakukan, yaitu mencintai mamon, hatinya serakah, penuh dusta lidahnya, hidupnya penuh dengan kenajisan, percabulan, diterang, digelap, beda kelakuannya. Hatinya dolak-dalik, mulutnya dolak-dalik. Benar jadi salah, salah jadi benar. Jadi itulah hamba yang jahat yang dia lakukan, mencintai dunia ini, hatinya serakah, mencintai mamon, hatinya angkuh, hatinya sombong, sombong rohani, sombong jasmani. Maka aku akan berterus terang kepada dia, hai hamba yang jahat, enyalah daripada hadapanku. Enyalah engkau daripada hadapanku. Enyalah engkau, aku sama sekali tidak mengenal engkau. Karena saking jahatnya, rohnya itu berbentuk serigala manakala dia datang di hadapanku. Bukan berbentuk mempelai. Kalau orang yang baik, manusia yang baik, hatinya yang tulus, suci, dia bertobat sungguh-sungguh di hadapanku, maka rohnya itu akan berbentuk mempelai, bukan binatang. Jadi roh yang berbentuk binatang, manakala sampai di alam kami ini, kami akan mengusir mereka semuanya. Roh binatang sudah ada tempatnya. Roh mempelai sudah ada jalannya, tempatnya masing-masing. Jadi kami tidak menerima roh binatang untuk masuk di dalam kerajaan sorga kami yang maha kudus. Kami hanya menerima roh-roh mempelai, bukan roh-roh binatang. Dan harus berbentuk roh mempelai Kristus, bukan yang telanjang.
bukan yang bajunya berpakaian kotor. Untuk itu gantilah cepat baju-baju kalian yang kotor, najis, berdosa, penuh pemberontakan, pembunuhan, penuh darah tangannya, najis dan kotor. Buanglah semua segala sesuatu itu dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan kami. Maka semua dosamu akan diampuni, semua pelanggaranmu akan terampuni, semua kejahatanmu, pemberontakanmu akan terampuni. Ya, itulah pesan daripada kami, dunia ilahi yang pada saat ini, karena hati kami melihat sungguh pun bukan belas kasihan yang akan tercurah untuk kalian dunia manusia, tetapi murka. Biarlah pesan yang urgent ini dan sangat penting bagi kita. Sekali lagi aku berpesan kepada kalian bahwa jangan pernah mengusik pekerjaan para pekerjaku yang dengan setia, berjeri lelah, menabur dengan air mata. Kalian yang enak-enak saja, hidup nyaman, hidup najis, hidup di dalam mamon kesenangan dunia ini. Kalian yang datang menyerang para pekerjaku, hamba-hambaku ini. Karena apa? Kalian iri, dengki hati kalian kepada mereka. Karena kalian tidak mempunyai karunia yang sama seperti mereka yang aku percayakan. Untuk karunia itu aku berikan kepada setiap orang, kepada setiap manusia yang kepadanya aku berkenan. Kepada dirinya rohku berkenan. Jadi hanya kepada manusia-manusia yang berkenanlah di hatiku, maka aku akan memberikan karunia-karunia yang luar biasa kepada mereka. Karena mereka mempunyai ketulusan hati, kerendahan hati, tidak hitung-hitungan ketika melayaniku, tidak mencari keuntungan, tidak hitung rugi, untung rugi di dalam pelayanan. Itulah yang aku cari. Hati yang seperti itu sangat susah untuk zaman ini. Sangat susah. Biarlah pesan daripada kami ini mengingatkan kita manusia untuk selalu mencari kuasa Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan angkuh, jangan serakah, supaya roh kalian bisa datang kepada dunia kami ilahi ini dan bersama-sama bersukacita di dalam kerajaan 1000 tahunnya lagi. Karena kerajaan 1000 tahun itu tidak akan lama lagi muncul. Dan kalian akan memerintah bersama-sama dengan Allah Yesua, Hamasya Elohim, manakala kalian lolos di dalam pengujian itu. Jadi bayarlah iman kalian dengan harga mati kalian secara tubuh, maka kalian akan lebih bercahaya lagi di alam ilahi ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesua, Hamasya Elohim, yang senantiasa menguatkan kita, yang senantiasa memberkati kita, yang senantiasa menghibur kita, dikala kita hancur hati, dikala kita seorang diri, dikala kita mencari dan terkoneksi dengan kuasa ilahi itu. Jadi berjaga-jagalah kita di waktu-waktu detik terakhir ini. Berjaga-jagalah, karena inilah waktu-waktu detik terakhir. Persiapkanlah diri kita sebagai mempelai Tuhan yang indah, bercahaya, yang cantik, yang elok, yang tampan di hadapan mata kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin.